Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari SDN 180 Prakarsa Nugraha. Kali ini saya akan memaparkan tutorial cara pendaftaran BDT atau cara pendaftaran untuk mendaftarkan Kartu Indonesia Pintar. Baik, kita langsung aja ke penjelasannya. Nah, syarat pengajuan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Pengertian dan jumlah bantuan tunainya. PIP adalah program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6-21 tahun. Yang dimana di sini ditujukan KIP tersebut untuk keluarga yang miskin atau rentan putus sekolah. Kemudian program Keluarga Harapan PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. Masing-masing di sini untuk penerima bantuan itu nominalnya berbeda-beda. Jadi untuk SD atau MI di angka 225.000 per semester atau 450 per tahun. Untuk SMP atau MTS di nominal 375.000 per semester atau 750 per tahun. Jadi tidak cair ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua siswa. Jadi bantuan ini tidak cair tiap bulan. Jadi dibagi per satu semester. Jadi dalam 1 tahun itu ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua mendapatkan 2 kali pencairan. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara memperoleh KIP? Nah, saya akan paparkan. Yang pertama adalah harus dan perlu dipahami sama orang tua, program ini ditujukan bagi siswa yang kurang mampu, yang rentan kemiskinan, atau rentan putus sekolah. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Yaitu diajukan atau diusulkan pemerintah pusat melalui Dapodi sekolah. Ntar saya akan paparkan gimana cara untuk pengajuan ke sekolahnya. Dan tentu pengajuan ke sekolah juga harus didasari dengan syarat-syarat ntar yang saya akan paparkan. Kemudian, kedua, pastikan bahwa siswa tersebut telah terdata dalam basis data terpadu. Nah, ini yang disebut dengan BDT, yang merupakan data program penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial. Nah, BDT ini sendiri yaitu keluar dari Dinas Sosial. Kemudian, untuk dapat mencairkan dana bagi pemegang KIP adalah siswa tersebut haruslah terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan tertentu SD sampai SMA. Jadi untuk yang putus sekolah, mohon maaf untuk KIP-nya secara langsung akan dikeluarkan. Kemudian gimana cara mendapatkan BDT? Ini yang selalu jadi banyak pertanyaan. Nah, BDT ini adalah basis data terpadu. Nah, pengertiannya adalah data penduduk yang mencakup nama, NIK, alamat, dan keterangan mengenai kondisi sosial dan perekonomian penduduk tersebut. Dan data tersebut dikeluarkan sama Dinas Sosial. Jadi, BDT ini dikhususkan untuk keluarga yang kurang mampu atau rentan miskin atau rentan putus sekolah. Nah, itu salah satu dari pengertian dari BDT. Nah, kemudian berikut adalah alur pengajuan supaya terdaftar di basis data terpadu atau terdaftar di BDT Dinsos. Bagaimana alurnya, pengajuannya? Nah, berikut kami paparkan. Pengusulan dimulai dari tingkat desa atau kelurahan. Nah, ibu-ibu orang tua siswa, jadi untuk mendapatkan BDT ini pertama dimulai dari RT RW, dari perangkat pamong desa, bukan pamong, dari perangkat pemangku adat setempat, contoh RT dan RW yang ditujukan ke desa atau kemudian ke kelurahan atau ke kecamatan. Nah, di sini Bapak dan Ibu orang tua bisa melihat pengusulan datanya
yaitu dari data baru dari penduduk atau dari orang tua siswa yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar, program harapan pada dilaksanakan tingkat tes kelurahan. Data ini kemudian menjadi data usulan baru untuk diproses ke basis data terpadu. Yang untuk pengusulan ke dinas sosial itu berarti dimulai dari RT dan RW, kemudian ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, baru ke dinas sosial. Nah, setelah masuk ke dinas sosial, dinas sosial itu mengusulkan baru dari tingkat ke yang tadi itu, yang dari tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan itu masuk disarahkan atau diarahkan ke dinas sosial untuk ke tahapan atau untuk ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya. Dasar usulan tersebut baru akan diverifikasi dan divalidasi untuk kemudian ditetapkan kelayakannya untuk terdaftar sebagai basis data terpadu. Jadi diuji kelayakan dulu dari dinas sosial juga. Jadi semuanya juga di sini untuk keluar BDDT itu perlu proses, perlu waiting, perlu menunggu, perlu kesabaran. Jadi pemerintah dinas sosial juga menguji kelayakannya apakah benar ini betul-betul membutuhkan, apakah betul-betul siswa ini rentan miskin, apakah siswa tersebut rawan melanjutkan sekolah dan sebagainya. Kemudian dari dinas sosial itu masuk ke pengajuan ke Kementerian Sosial. Tahapan terakhir adalah pengajuan, nah ini yang disebut dengan tahapan terakhirnya ke Kementerian Sosial atau ke pusat. Kemudian data tersebut diterima oleh Kementerian Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota Madia akan menjadi data rujukan dalam penetapan penduduk yang bersangkutan berhak menerima bantuan atau tidak. Jadi diuji kelayakannya dulu dari Kementerian Sosialnya. Nah, kemudian setelah ibu dan bapak orang tua telah mendapatkan surat BDT, gimana sih cara mengecek online-nya? Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ke Google Chrome, bisa langsung cek ke http cekbansos.siks.kemensos.go.id. Ibu-ibu tinggal langsung masukkan nik dan nama data anggota keluarga tersebut. Boleh bisa dari anggota keluarganya sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, maupun anak-anaknya bisa langsung dipilih. Karena di dalam BDT ini udah mencakup dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian setelah punya BDT, bagaimana cara daftar KIP atau PP ke sekolahnya? Nah, setelah ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua siswa telah memiliki kartu BDT, silakan ibu dan bapak bawa berkas surat BDT-nya, baik fotokopinya atau foto foto bentuk aslinya, bisa ibu mengirimkan secara online maupun offline ke saya, baik secara WA, baik secara email, bisa langsung dikirimkan ke saya. Kemudian langkah kedua, operator menerima surat tersebut dari BDT yang dikasihkan atau yang difotokan, yang dikirimkan via WA ke saya langsung input ke aplikasi Dapok Didaksen untuk mulai pengajuan KIP. Nah, aplikasinya seperti ini. Kenapa karena pengajuan harus ke aplikasi Dapodik karena keseluruhan mencakup data siswa, data guru, data pegawai di sekolah itu semuanya ada di aplikasi Dapodik Dasmen. Jadi bukan hanya pencairan KIP atau PIP, di aplikasi Dapodik Dasmen ini juga mencakup untuk pencairan sertifikasi guru, kepala sekolah maupun pegawai. Jadi semuanya terangkum di aplikasi Dapodik Dasmen ini. Jadi di aplikasi Dapodik Dasmen ini udah ada poin-poin seperti ini. Apakah layak anak tersebut diajukan PIP atau KIP-nya? Kalau ya, itu berarti harus didasari dengan BDT tersebut atau surat-surat yang ditujukan untuk pengajuan KIP tersebut. Kemudian langkah ketiga, menunggu validasi Kemendikbud dari aplikasi Dapodik Dasmen tersebut. Jadi setelah diajukan sama operator ke aplikasi Dapodik Dasmen, ini kita menunggu atau orang tua menunggu approve atau validasi dari Kemendikbudnya.
Jadi nggak langsung di-approve atau di-ACC langsung, semua juga perlu proses. Kemudian langkah keempat adalah mengecek ke aplikasi http://pip.kemendikbud.go.id. Nah, di sini di aplikasi ini udah langsung secara langsung data yang layak anak tersebut yang udah tersaring, udah terupload atau telah tervalidasi, data siswanya langsung masuk ke aplikasi Si Pintar ini. Nah, mungkin itu penjelasan dari kami mengenai syarat pengajuan dari KIP dan BDT. Gimana alurnya biar tidak jadi banyak pertanyaan, biar gak jadi banyak tanda tanya gimana caranya. Saya pengen KIP tapi nggak tahu caranya. Mungkin ini udah saya paparkan. Ntar saya juga selain video saya kirim ulang untuk presentasi PowerPoint-nya ini. Mungkin dicukupkan sekian untuk pengajuan dan syarat mendapatkan KIP dan BDT. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.